Halo semua, perkenalkan nama saya Megalita Agustina Lelo, saya mahasiswa pendidikan matematika Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang geometri transformasi, khususnya pada bagian refleksi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu refleksi atau pencerminan. Berikut adalah contoh-contoh dari pencerminan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan kita punya sebuah segitiga ABC. Segitiga ini kita refleksikan sehingga kita mendapat hasil bayangannya, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, dari hasil pencerminan ini dapat kita lihat bahwa jarak dari segitiga ABC ke cermin sama dengan jarak dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen ke cermin. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi geometri berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X artinya di sini bahwa yang menjadi cerminnya adalah sumbu X. Misalkan kita punya sebuah titik A, X1, Y1. Titik ini kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka kita dapat hasil bayangannya yaitu A aksen X1, negatif Y1. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa jarak dari titik A ke sumbu X sama dengan jarak dari titik A aksen ke sumbu X. Misalkan kita punya sebuah titik A dengan koordinat X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya yaitu A aksen X, negatif Y. Titik C, A, B kita refleksikan terhadap sumbu X, kita dapat hasil pencerminannya yaitu C aksen A, negatif B. Pencerminan terhadap sumbu X dapat kita cari dengan matriks pencerminan yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Untuk mencari titik bayangannya dapat kita cari dengan rumus A aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks XY. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y di sini artinya bahwa sumbu Y yang menjadi cerminnya. Misalkan kita punya sebuah titik A, X1, Y1. Titik ini kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka kita dapat hasil bayangannya yaitu A aksen negatif X1, Y1. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa jarak dari titik A, X1, Y1 ke sumbu Y sama dengan jarak dari titik A aksen negatif X1, Y1 ke sumbu Y. Misalkan kita punya sebuah titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y, kita dapat hasil pencerminannya yaitu A aksen negatif X, Y, titik C, A, B, kita refleksikan terhadap sumbu Y, kita dapat hasil pencerminannya yaitu C aksen negatif A, B. Pencerminan terhadap sumbu Y juga memiliki matriks pencerminan yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Sehingga kita bisa mencari titik bayangan menggunakan matriks pencerminan dengan rumus A aksen negatif 1, 0, 0, 1 dikali matriks XY. Pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X artinya bahwa yang menjadi cerminnya yaitu garis Y sama dengan X. Misalkan kita punya sebuah titik A, X1, Y1, kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka kita dapat titik bayangannya yaitu A aksen Y1, X1. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa jarak dari titik A ke garis Y sama dengan X sama dengan jarak dari titik A aksen Y1, X1 ke garis X. Misalkan kita punya sebuah titik A, X, Y,
yang kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka kita dapat hasil pencerminannya yaitu A aksen Y, X. Kita mempunyai titik C, A, B, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, kita dapat hasil pencerminannya C aksen B, A. Pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X juga memiliki matriks pencerminan, yaitu 0, 1, 1, 0. Sehingga kita bisa mencari titik bayangan terhadap sumbu Y sama dengan X menggunakan rumus matriks, yaitu A aksen 0, 1, 1, 0 dikali matriks XY. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X artinya bahwa yang menjadi cerminnya itu adalah garis Y sama dengan negatif X. Misalkan kita punya sebuah titik A, X1, Y1, kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, kita dapat hasil bayangannya yaitu A aksen negatif Y1, negatif X1. Jarak dari titik A, X1, Y1 ke sumbu Y sama dengan negatif X, sama dengan jarak dari titik A aksen negatif Y1, negatif X1 ke sumbu Y sama dengan negatif X. Titik A dengan koordinat X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, kita dapat hasil pencerminannya A aksen negatif Y, negatif X. Titik C dengan koordinat A, B, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, kita dapat hasil pencerminannya C aksen yaitu negatif B, negatif A. Pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X juga memiliki matriks pencerminan yaitu 0, negatif 1, negatif 1, 0. Sehingga kita bisa mencari titik bayangan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X yaitu A aksen sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali matriks XY. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H. Pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H di sini artinya bahwa yang menjadi cerminnya itu adalah garis X sama dengan H. Pada contoh ini, garis X sama dengan H yaitu garis X sama dengan 3. Misalkan kita punya sebuah titik A 2,3, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 3, kita dapat hasil pencerminannya yaitu A aksen 4,3. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa jarak dari titik A ke sumbu X ke garis X sama dengan 3 sama dengan jarak titik A aksen ke garis X sama dengan 3. Misalkan kita punya sebuah titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan H, kita dapat hasil pencerminannya A aksen 2H kurang X, Y, titik C, A, B, kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan H, kita dapat hasil pencerminannya C aksen 2H kurang A, B. Pada contoh ini, kita mempunyai sebuah titik C 2,3, kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan 3 atau garis X sama dengan 3, kita dapat hasil pencerminannya sesuai rumus di atas, C aksen 2 dikali 3 kurang 2,3, kita dapat titik bayangannya yaitu 4,3. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan K. Pencerminan terhadap sumbu Y dengan garis ini artinya garis Y sama dengan K yang menjadi cerminnya. Pada koordinat kartesius, yang menjadi cerminnya ini adalah garis Y sama dengan 3. Misalkan kita punya sebuah titik A, 3,2, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 3, kita dapat hasil bayangannya yaitu A aksen 3,4. Misalkan kita punya sebuah titik X, Y, kita refleksikan terhadap garis sumbu Y sama dengan K, kita dapat hasil pencerminannya yaitu A aksen X, 2K kurang Y.
kita mempunyai titik C, A, B, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan K, kita dapat hasil pencerminannya yaitu C aksen A, 2K kurang B. Pada contoh ini, kita mempunyai sebuah titik 3,2, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 3 atau garis Y sama dengan 3, kita dapat hasil pencerminannya yaitu C aksen 3,2 dikali 3 kurang 2, sehingga kita dapat titik bayangannya yaitu C aksen sama dengan 3,4. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.